juga ada orang yang diistirahatkan darinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud orang yang beristirahat adalah yaitu tatkala orang-orang yang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang yang beriman beristirahat dari segala macam gangguan dunia ini. Karena dunia ini hakikatnya adalah penjara buat orang yang beriman. Maka ketika dia meninggal dunia, sesungguhnya dia sedang beristirahat dari gangguan dunia yang dialaminya, yang didapatinya sepanjang dia hidup di alam dunia. Lalu maksud dari orang yang diistirahatkan darinya adalah tatkala orang-orang fajir, orang-orang durhaka meninggal dunia, maka ketika itu seisi bumi, pohon, laut, lantai, langit, semua beristirahat dari orang durjana tersebut. Kenapa demikian? Karena semua benda kita sama-sama tahu yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih kepada Allah. Lantai ini bertasbih, tembok bertasbih, atap bertasbih, jalanan bertasbih, gunung-gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih, semua kepada Allah. Sementara semuanya bertasbih, tapi orang durjana, orang fajir, mereka tidak pernah bertasbih kepada Allah. Sehingga ketika orang fajir tersebut meninggal dunia, sesungguhnya bumi dan segala isinya beristirahat dari gangguan orang kafir, orang fajir yang tidak pernah bertasbih kepada Allah. Itu makna dari orang yang beristirahat dan diistirahatkan darinya. Dari sisi ini kita memandang bahwa sesungguhnya kematian bagi orang beriman adalah bagian dari skenario Allah untuk membuat dia istirahat dari gangguan dunia, dari beban kehidupan yang ada di atas pundaknya. Ketika dia meninggal dunia, berarti Allah berkehendak agar orang tersebut, orang beriman tadi, beristirahat. Setelah selama hidupnya dia menghadapi berbagai ujian dan cobaan, berbagai fitnah dari kehidupan di alam dunia. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang dibenci oleh anak Adam, padahal baik buat dia. Dua hal anak Adam gak suka, tetapi sebenarnya baik buat dia. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, yaitu kematian. Maka manusia semuanya membenci kematian, padahal bisa jadi kematian itu lebih baik buat dia daripada hidup terus berbuat dosa, atau daripada hidup kemudian mengalami gangguan dan fitnah dari alam dunia. Orang memandang kematian sesuatu yang buruk dan dia membenci itu. Dia pengen umur yang panjang, dia ingin hidup selama-lamanya. Tapi sebenarnya kematian bisa jadi lebih baik buat dirinya. Karena itu kita melihat, Pak, Bu, kalau ada orang sedang berjihad di negeri yang sedang berperang, ya, bukan di negeri kita, negeri yang memang sedang berperang. Kalau di kita negeri damai, tidak ada medan jihad di negeri kita, ya, itu mereka ketika pergi ke medan jihad tujuannya untuk hidup atau untuk mati? Untuk hidup atau untuk mati? Untuk mati alias syahid, begitu ya. Itu yang dicari oleh mereka. Mereka menganggap bahwa kematian itu lebih baik daripada mereka hidup dalam penjajahan Zionis misalnya. Karena itu para pejuang, para militan, para mujahid di Palestina, ketika mereka pergi ke medan perang, maka orang tuanya melepas dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena ketika itu anak-anaknya sedang akan menjemput kebahagiaan. Bahkan ketika ada kabar anaknya meninggal dunia alias syahid fi sabilillah, diberi kabar kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang tuanya mengeluarkan makanan yang manis-manis, yang lezat-lezat untuk dibagikan kepada seluruh orang yang memberi kabar itu. Kenapa? Gembira dia, anaknya sudah syahid fi sabilillah. Dan kita sama-sama tahu orang yang mati syahid itu luar biasa faedahnya. Ya, sejak tetesan darahnya yang pertama
Maka ketika itu pintu surga dibuka buat dia. Lalu tidak main-main, bukan satu atau dua, 72 bidadari langsung menyambut dia. Dan yang lebih dahsyat, orang yang syahid fisabilillah bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 7 turunan anggota keluarganya. Allahu Akbar. Ini yang pertama, yang dibenci manusia tetapi sebenarnya bisa jadi baik buat dia. Yang kedua, manusia itu membenci sedikit harta. Betul ya? Nggak ada orang yang pengen miskin, nggak ada orang yang pengen kekurangan, nggak ada. Manusia menginginkan harta yang berlimpah dan banyak, karena dia menganggap dengan harta yang banyak maka dia jadi bahagia. Tapi sedikitnya harta, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi baik buat dia. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia bisa segera masuk ke dalam surga. Kita sama-sama tahu, orang miskin, orang yang sedikit harta, itu 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Makanya ada seorang miliarder, Pak, masuk majalah Forbes, termasuk orang terkaya di dunia, tinggal di negeri Saudi. Ya, saya namanya lupa ya. Beliau ini sangat kaya. Sangat kaya. Anak-anaknya juga sangat kaya. Hartanya ribuan triliun. Tetapi dia menginginkan wafatnya dalam keadaan miskin. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ingin wafat dalam keadaan miskin. Maka sebelum dia meninggal dunia, dia menyedekahkan semua hartanya untuk pembangunan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Untuk pembangunan sebuah masjid yang besar di kota Jeddah. Saya lupa nama masjidnya. Itu masjid terbesar ketiga di dunia. Semua hartanya disumbangkan ke sana, sehingga dia pun hidup dalam keadaan miskin. Bahkan cuma tidur di emperan masjid itu sampai meninggal dunia. Nama masjidnya Ar-Rajhi. Saya baru ingat ya. Nama masjidnya Ar-Rajhi. Dan beliau seorang miliarder juga bernama Ar-Rajhi, termasuk orang terkaya dahulu di Saudi Arabia. Jadi sedikitnya harta bisa jadi bukan merupakan keburukan buat kita, tapi merupakan kebaikan. Tentu saja yang main di sini, yang bicara di sini kekuatan iman. Karena saya pikir ibu-ibu nggak ada yang mau miskin, kerudungnya jelek, jilbabnya butut gitu ya. Atau bapak-bapak juga nggak mau misalnya mobilnya mogok melulu jalan misalnya, atau rumahnya bocor-bocor melulu. Ingin kehidupannya cukup. Tetapi sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, andai saat itu tiba. Pak, Bu, hidup itu kan seperti roda berputar ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar saja di antara manusia. Sekarang kamu sehat, besok kamu sakit. Sekarang kamu kaya, besok kamu miskin. Sekarang kamu menjabat, besok kamu pensiun. Sekarang kamu pintar, besok bisa jadi orang awam. Cuma diputar saja. Andai waktu itu menghampiri kita, yaitu tatkala kemiskinan dan kesulitan ekonomi misalnya mendatangi kita, jangan khawatir. Bisa jadi sedikitnya harta tanda kasih sayang Allah kepada kita. Maka inilah dua hal yang dibenci manusia, tapi bisa jadi sebenarnya baik buat dia. Karena itu para ulama mengajarkan bahwa mengingat kematian itu jauh lebih penting dibandingkan mengingat kelahiran. Perhatikan kalimatnya. Mengingat hari kematian itu jauh lebih penting dibandingkan mengingat hari kelahiran. Yang terjadi hari ini bagaimana? Ya? Hari kelahiran ditunggu, dirayakan, ya bersenang-senang, seolah-olah dia menganggap hidupnya akan abadi. Padahal ketika dia merayakan ulang tahun katanya, sesungguhnya bukan bertambah umur tetapi berkurang usianya. Justru mengingat kematian lebih penting buat dia. Karena hidup di alam dunia ini berapa lama sih? Berapa lama coba? Kalau kita patokannya usia Rasulullah berapa? 63 tahun ya? 63 tahun. Jadi kalau ada orang sekarang usianya 60 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Kurang lebih tinggal 3 tahun, walaupun gak ada yang tahu pastinya.
Nah sekarang kalau usianya sudah 62 tahun 11 bulan, berapa lama lagi kira-kira? Kurang lebih 1 bulan lagi udah gak usah pantangan dah, gitu ya. Masya Allah. Jadi hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia tidak lama. Maka penting buat kita mengingat hari kematian dibandingkan mengingat hari kelahiran. Seperti kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Kita sama-sama tahu beliau lahir dan wafat di hari yang sama ya, 12 Rabiul Awal. Kebanyakan kita merayakan kelahiran beliau, disebutnya Maulud misalnya. Tetapi sebenarnya hari itu juga beliau wafat. Dan kalau pengen tahu, hari ketika beliau wafat itu hari musibah terbesar buat kaum muslimin. Pak, Bu, kehidupan kita hari ini carut marut. Ya, ada kesenjangan yang lebar di antara kita. Itu karena Rasulullah sudah wafat. Andai beliau masih hidup, Allahu Akbar, kita semua hidup dengan keadilan, betul? Justru ketika beliau wafat, itu merupakan saat musibah paling besar buat kita kaum muslimin. Maka mengingat kematian sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan mengingat kelahiran kita. Jadi punten. Bagus sekali lah buat para orang tua yang sudah mikirin nanti mau meninggal di mana, betul? Oh, cita-citanya sih pengen meninggal di atas tempat tidur, dikelilingi oleh anak-anak yang sudah mapan solih-solihah, betul ya? Kemudian sama-sama mentalkinkan kita, itu keinginannya kita. Tapi sesungguhnya kita wafat di mana nggak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Seperti almarhum wafat meninggal dunia dalam kondisi sehabis berolahraga. Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui ya kapan apa yang akan terjadi esok hari. Juga tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di belahan bumi mana dia akan diwafatkan. Sekarang ini orang yang berkecukupan, misalnya punten, ada yang sudah mempersiapkan makamnya di tempat anu. Bahkan ada konon pemakaman mewah ya, di daerah mana tuh? Di Karawang ya, San Diego. Yang kata orang-orang pemakamannya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran, begitu ya. Katanya begitu. Terus ada penjelasan lagi, kalau yang miliaran itu daerahnya berbukit-bukit, rindang, juga katanya malaikatnya rada baik katanya begitu ya. Padahal malaikat nggak pandang bulu ya Pak, nggak pandang bulu. Jadi begitulah kematian. Seyogianya lebih kita ingat dibandingkan hari kelahiran kita. Makanya orang-orang yang sudah mendekati usia uzur, ya dia sudah merasa ajalnya semakin dekat, dia itu udah nggak merasakan lagi kenikmatan untuk makan, untuk minum, untuk pergi ke mall ya, untuk memikirkan benda-benda duniawi, udah nggak dipikirkan lagi. Karena yang dipikirkannya kematian. Benar sekali ketika dikatakan dalam kitab Sofwatus Sofwa bahwa orang kalau yang ada di pikirannya adalah kematian jadi pusat perhatiannya, maka kesempitan dunia dan keluasan dunia nggak ada bedanya buat dia. Nggak ada bedanya. Mau dunia sempit menjepit dia, karirnya berhenti, uangnya berkurang, keluarganya banyak yang sakit, rumahnya ditagih oleh developer misalnya, nggak ada masalah buat dia. Karena urusan dia, perhatian dia adalah kematian. Begitu juga ketika keluasan rezeki menghampiri dia, nggak ada urusan buat dia. Mau miskin, mau kaya, mau sempit, mau lapang, orang yang kematian jadi pusat perhatian dia, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dan seyogianya itulah yang menjadi paradigma berpikir kita, bahwa nanti yang terpenting dalam hidup kita adalah ujungnya. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di ujungnya, di akhirnya, bukan di awalnya. Sekarang boleh jadi kita banyak menyumbang masjid, rajin ikut taklim, nggak pernah ketinggalan berjamaah. Itu masih bisa jadi tengahnya ya, belum ujungnya. Ya, yang jadi pusat perhatian kita ujungnya itu. Apakah kita husnul khotimah atau sebaliknya? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini husnul khotimah. Ujungnya kita tungguin. Makanya sekarang kita berdarah-darah, berletih-letih untuk beramal soleh supaya ujungnya baik.
Karena dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nanti di akhirat seseorang tidak akan dibangkitkan kecuali berdasarkan keadaan ketika dia meninggal dunia. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali berdasarkan kebiasaan ketika dia masih hidup. Punten pisan. Ada orang ya senang bermain musik. Setiap hari musik jadi kegemarannya, jadi kebiasaannya. Bisa jadi meninggalnya dia dalam kondisi seperti itu. Dan dibangkitkan kelak juga dalam kondisi seperti itu. Makanya kita kan banyak beramal soleh supaya apa? Supaya kita diwafatkan berdasarkan kebiasaan kita. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Saya dapat kiriman foto dari salah seorang jamaah. Ada seorang tua itu meninggal dunia dalam kondisi sedang memeluk Al-Quranul Karim. Dalam kondisi Al-Qurannya sedang terbuka dan jari telunjuknya sedang menunjuk salah satu ayat di surah Ar-Rum, ya, halaman kedua itu. Fa'amman siapa yang beriman lagi beramal soleh, maka sesungguhnya dia berada fahum fi raudhati yuhbarun, berada di taman yang menggembirakan. Lagi tunjuk itu. Orang yang beriman lagi beramal soleh, sesungguhnya dia akan berada di taman yang menggembirakan. Maksudnya di dalam surga, sedang menunjuk ke situ. Allahu Akbar. Indah ya Pak, kalau kita wafat dalam kondisi seperti itu. Makanya perhatikan ujungnya. Jangan berhenti ketika sujud dalam sholat kita berdoa agar diberikan kepada kita husnul khotimah. Baik jamaah rahimakumullah. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seringkali kita berpikir bahwa kematian itu paling jauh dari kita. Gitu ya. Masih lama meninggal mah. Saya belum ini dan itu. Saya punya angan-angan ini dan itu. Kayaknya masih lama saya meninggal dunia. Begitu ya. Padahal kata para ulama, kematian itu adalah sesuatu yang lebih dekat dari apapun yang paling dekat dengan kita. Kematian itu. Bahkan dijelaskan dalam salah satu hadis, kematian itu mengintai 70 kali sehari semalam seorang hamba. Kapan dia akan dicabut nyawanya, malaikat maut selalu mengintai. Selalu mengintai. Ya, karena itulah orang-orang semacam ini, mereka sangat betul-betul memperhatikan amal solehnya dan berpikiran bahwa kematian itu dekat dengan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang orang-orang yang meninggal tadi sore atau tadi pagi, itu pikirannya sama kita, bahwa besok masih akan hidup. Betul ya? Sama pikiran dengan kita. Besok saya masih akan hidup, masih akan sarapan pagi, masih akan berangkat ngantar anak sekolah misalnya, masih akan berolahraga misalnya. Sama seperti kita. Padahal ajal sudah siap menjemput orang tersebut. Maka jangan pernah berpikir bahwa kematian itu jauh dari kita. Apalagi ada satu kepastian. 3 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Begitulah kita semua, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi akan fana, akan hilang, akan lenyap, akan hancur. Maka yang abadi hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang punya persiapan kematian lebih banyak. Amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, agar ketika saat itu tiba, kita dalam keadaan siap dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk memimpin Yasin dan Tahlil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.